Dalam dialog atau berdebat ya lebih tepatnya karena di situ ada suhu sedikit memanas ya dari bangsa Ganda Nenggolan ya bersama Bang Kapitra di media TV One ya terkait apa namanya masih kasus Rocky Gerung. Nah, Bang Kapitra ini jelas ya berada di posisi yang membela pemerintah, yang membela penguasa katakanlah. Nah, Bang Kapitra ini mengatakan ya yang saya petik ini kan satu diksi ya bahwa Presiden Jokowi ini sudah melakukan restorasi justice gitu kan, menyelesaikan persoalan di luar pengadilan. Artinya di sini sudah apa namanya sudah memaafkan ya terkait narasi Rocky Gerung ini yang disematkan kepada personal Pak Jokowi itu. Padahal Rocky Gerung ini tidak bertujuan kepada personal. Rocky Gerung ini bertujuan kepada apa lembaga pemerintah ya yaitu presiden gitu kan bukan ke personal. Namun hal ini banyak yang mengklaim bahwa ini adalah serangan ke personal yang akhirnya apa namanya Rocky Gerung ini dilaporkan ataupun diproses hukum ke pengadilan. Nah, sementara Bang Kapitra mengatakan bahwa Pak Jokowi sudah melakukan restorasi justice ya, penyelesaian hukum di luar pengadilan gitu kan. Nah, ini berarti ya bahwa kasus hukum ini clear dong ya, kasus Rocky Gerung ini clear gitu kan. Tapi kemudian katanya Bang Kapitra ini menambahkan diksinya ini Rocky Gerung ini bukan secara fisik gitu kan, memang tidak perlu dihukum gitu kan. Namun narasi yang dia ucapkan ini adalah kesalahan berat dan itu harus diproses hukum, ada wilayahnya gitu kan, wilayah hukumnya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau memang kesimpulannya begitu ya, secara fiskal Rocky Gerung tidak dihukum, hanya ini adalah konsekuensi dari narasi yang diucapkannya ini, itu ada wilayah hukumnya. Itu sama saja berarti Rocky Gerung harus dihukum. Berarti sama saja Rocky Gerung itu harus dihukum gitu Bang Kapitra ya. Bisa aja ngomongnya, bisa aja. Ya argumentasinya emang banyak ya. Nah, memang kalau memang narasi seperti itu ya narasi BJTLL ini dihukum ya. Itu sebetulnya kalau memang ada wilayah-wilayah itu ya. Jadi kalau menurut saya ini adalah konstruksi apa namanya perbaikan akhlak ataupun etika ya, bukan hanya Rocky Gerung ini ya. Ya banyak sekali, sementara gampang sekali ya kata-kata seperti itu diucapkan oleh seseorang ketika seseorang itu sedang marah, sedang emosional. Padahal emosional ini karena bentuk kausalitas, ada sebab dan akibatnya. Bisa terjadi emosional ini ada sebabnya gitu kan kira-kira. Nah, di sini bahaya kan repotnya ini hukum ini jangan apa namanya jangan disematkan ataupun ditujukan kepada Rocky Gerung saja gitu kan. Ini persoalan ya kata-kata seperti ini. Artinya seluruh seluruh rakyat Indonesia bahkan seluruh orang di dunia ya jangan sampai melakukan kata-kata seperti itu. Memang tidak boleh gitu kan. Namun kan sebagai manusia hal yang wajar ya ada kausalitas yang terjadi tiba-tiba akhirnya gitu kan memicu emosional itu hal yang wajar manusiawi. Namun jika memang harus dihukum gitu kan ada proses hukum kemudian sampai dipenjarakan ini hal yang benar-benar sangat berbahaya bagi kita, apalagi Rocky Gerung ini dilarang untuk berbicara seumur hidup. Nah, ini lebih bahaya padahal pelanggaran ini kan pelanggaran pasal 28 Undang-Undang 45 ya turunannya itu hak asasi manusia. Ini repot. Repot sekali kalau menurut saya hal seperti itu harus apa namanya dikenakan hukuman gitu kan di proses hukum. Namun ada baiknya juga ya, ada bagusnya juga ya kalau memang apa namanya untuk menjunjung ya nilai-nilai hukum ataupun supremasi hukum di negeri kita ini ya hal-hal yang sepele pun harus diproses hukum gitu kan supaya memang hukum ini benar-benar bisa tegak dan supremasi. Namun jangan dulu kasus seperti ini diproses hukum ya artinya dijadikan masalah yang krusial dan fundamental. Jangan dulu. Karena apa? Karena masih banyak ya kasus-kasus yang besar yang sangat besar yang disebut
extraordinary crime. Itulah yang harus menjadi fokus, yang harus menjadi pusat perhatian kita bersama, ya, terutama yang punya wilayah, yaitu ya siapa, lembaga hukum. Halo Pak Mahfud MD, mungkin semua urusan hukum ini bermuara ya kepada Pak Mahfud MD. Ya, jadi Pak Mahfud MD punya beban moral ya untuk semua kasus hukum yang terjadi di negeri kita ini. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, ada ranahnya, ada wilayahnya. Dan itu pasti ada tanggung jawab moral di hadapan Allah. Jika ya penegakan hukum ini ya tidak dikonsentrasikan secara serius. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.